Ya Yesus kau Hello, Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Selamat datang ke Ibadah Ahad Online SIB Kota Kinabalu, Likas. Sebentar lagi kita akan memulakan ibadah kita. Mari kita mempersiapkan diri kita bersama-sama. Mari kita mulakan ibadah pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih ya Tuhan. Karena kami sangat bersuka cita, karena kami diambang meraihkan kelahiran, mengingati kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, khususnya sebagai Tuhan bagi jemaat SIB Kota Kinabalu Likas, bagi jemaat yang bersama-sama dengan kami di dalam ibadah Ahad online pada pagi hari ini, dan sebagai Tuhan bagi umat percaya. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sangat bersuka cita karena sekali lagi kami dapat berdoa, kami dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan kami yang besar, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kami dapat melepaskan isi hati kami, penyembahan kami, dan juga kami dapat bersatu pada pagi hari ini untuk sama-sama mengkhususkan waktu mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini yang mampu menguatkan kami, memotivasikan kami, dan mendorong kami. Tuhan, dimanapun kami berada pada pagi hari ini, satukan kami. Kami percaya kami punya satu tujuan yang sama, di mana kami mau duduk dekat di kaki Tuhan mendengar firman-Nya yang mendorong kami. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa tidak sia-sia ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau fokuskan hati, pikiran kami kepada Tuhan pada hari ini. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa sumber kekuatan, damai sejahtera, sukacita, kebenaran menjadi milik kami pada pagi hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau menyertai kami, bersama kami, memenuhi keperluan jasmani dan rohani kami lewat daripada ibadah pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Dimanapun Anda berada dan apapun keadaan kita pada saat ini, mari kita terus merayakan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Haleluya. Selamat dunia datang untuk menebus umatnya.
terciptalah. Mari sambut sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap umat manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap umat manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap umat manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Tuhan beserta kita Immanuel. Tuhan beserta kita Immanuel. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, amin. Haleluya. Mari kita terus memuji, merayakan kebaikan Tuhan. Jemaat Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Titus pasal yang kedua, bermula daripada ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Sekali lagi, Titus pasal yang kedua, bermula daripada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15. Saya akan bacakan dengan suara kedengaran dan kita memperhatikan dalam Alkitab masing-masing. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi ini. Setiap suku, kaum, dan bahasa bersukacita di hadapanmu. Setiap kata, tutur bahasa menaikkan pujian. Semua makhluk di bumi di surga bernyanyi di hadiratmu. Satu melodi, nada yang sama, mengangkatkan nyanyian. Karena kau layak terima pujian dan
Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Sorak-sorai bagi Tuhan, Allah kita, Raja kita. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama bagi beberapa bahan doa yang tertera di screen kita masing-masing. Mari kita dengan penuh kesungguhan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih ya Tuhan. Bukan saja kami dapat memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan, tapi pada pagi hari ini kami dapat berdoa kepada Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan karena ada kelonggaran yang telah berlaku dalam kehidupan kami sebagai orang percaya di dunia ini ya Tuhan, dan khususnya untuk masyarakat global. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan karena jalan raya di seluruh negeri kini sudah lega dari sekatan yang sebelum ini diketatkan. Kami mengucap syukur karena ada kelonggaran pertemuan-pertemuan ibadah, walaupun masih ada ukuran ataupun had dalam bilangan beribadah. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memuji Engkau karena bilangan kes-kes jangkitan COVID-19 semakin berkurangan di negeri Sabah ini, dan kami percaya Tuhan Engkau terus campur tangan. Kami mau berdoa untuk pemulihan demi pemulihan ya Tuhan untuk pandemik COVID-19. Biarlah ya Tuhan agar sektor-sektor ekonomi kembali dibuka dan dapat berjalan normal dan pulih dan semakin meningkat baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk perayaan Christmas yang dirayakan di seluruh dunia yang tidak lama lagi kami akan rayakan bersama-sama. Kiranya Engkau ya Tuhan yang mengurapi dan mengguna pakai setiap kegiatan-kegiatan, idea-idea dan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan untuk merayakan perayaan ini, dan biarlah itu semua menjadi saluran berkat kepada seluruh umat percaya yang menjalankannya ya Tuhan, bahkan umat percaya di seluruh dunia. Biarlah kabar keselamatan tersebar ke seluruh pelosok dunia melalui media, melalui ibadah alam maya. Kami berdoa khusus untuk umat Kristen di seluruh dunia, supaya dikuatkan keyakinan akan Tuhan melalui message Christmas, melalui pemberitaan firman-Mu, melalui lagu-lagu pujian, penyembahan kami, serta persekutuan-persekutuan yang ada di musim-musim ini ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi keselamatan perjalanan orang-orang percaya maupun masyarakat yang balik ke pangkuan keluarga, agar mereka selamat dan dilindungi, sama ada melalui kereta, kendaraan, pengangkutan maupun penerbangan. Tuhan, kami isytiharkan perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kepimpinan gereja-gereja di seluruh Sabah ya Tuhan, agar diberi kebijaksanaan untuk mengatur ibadah perayaan Christmas mengikut kesesuaian, mengikut SOP yang telah ditetapkan, sehingga kami dapat beribadah walaupun dalam keadaan yang baru, tapi ini tidak dapat mematahkan semangat kami untuk datang kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa agar cuaca persekitaran di waktu-waktu perayaan ini ya Tuhan diberkati Tuhan dengan suasana yang selesa, dan perjalanan ibadah dan perkumpulan kami ya Tuhan semuanya ya Tuhan di dalam pemeliharaan tangan-Mu.
Kami berdoa ya Tuhan agar keluarga-keluarga yang berkumpul sempena perayaan Christmas diberkati Tuhan, dan ada pemulihan, ada berkat yang kami peroleh bersama di atas persekutuan yang ada ini. Kami mau isytiharkan kiranya nama Tuhan ditinggikan sempena ibadah kami pada pagi ini, juga sempena perayaan Christmas yang tidak lama lagi kami akan sambut. Kami bersyukur ya Tuhan, kiranya sukacita akan bergema dimanapun di seluruh dunia, karena nama-Mu besar melebihi apapun. Ini doa kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Mari pada saat ini dalam hadirat Tuhan, kita datang kepada Dia, mengingat segala kebaikan dan pekerjaan Tuhan sepanjang tahun ini. Dan saat kita melangkah ke tahun baru, kita tetap percaya karena Tuhan Yesus tetap sama dari dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dialah pengharapan kita, Dia yang selalu memberikan jalan bagi kita. Haleluya. Mujizat jaminanku, walau di lembah, Tuhan Kau segalanya. Jalanmu ada mujizat jaminanku, walau di lembah, Tuhan Kau segalanya. Kau hadir jamah setiap hati, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kau hadir, sembuhkan yang luka, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Jaminanku, walau di lembah, Tuhan Kau segalanya. Jalanmu ada mujizat jaminanku, walau di lembah, Tuhan Kau segalanya. Jalanmu ada mujizat jaminanku, walau di lembah, Tuhan Kau segalanya. Jalanmu ada mujizat jaminanku, walau di lembah, Tuhan Kau segalanya. Sekalipun ku tak melihat jalanmu, sekalipun ku tak selami caramu, tak berhenti, tak berhenti karyamu, tak berhenti, tak berhenti karyamu. Sekalipun ku tak melihat jalanmu, Yang kami percaya ya Bapa, ku tak selami caramu, kehidupan kami ya Tuhan Yesus. tak berhenti karyamu, tak berhenti, tak berhenti karyamu. Sekalipun ku tak melihat jalanmu, sekalipun ku tak selami caramu, tak berhenti, tak berhenti karyamu, tak berhenti, tak berhenti karyamu.
tak berhenti karyamu. Jalanmu ada mujizat, jaminanmu walau di lembah. Tuhan, Kau segalanya. Jalanmu ada mujizat, jaminanmu walau di lembah. Tuhan, Kau segalanya. 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 Selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini saya akan membawa firman Tuhan sebagai satu santapan rohani bagi kita semua dari perspektif surat Paulus kepada Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai kepada ayat yang ke-15. Kalau pada minggu lalu kita belajar firman Tuhan berkaitan dengan kebijaksanaan berhubung dengan hari Natal, maka pagi hari ini saya akan membawa firman Tuhan yang bertemakan kasih karunia, berkaitan juga tentang hari Natal. Mari kita membaca firman Tuhan dalam surat Paulus kepada Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Jemaat Tuhan, mari kita duduk bersama dan kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Allah penuh dengan pengucapan syukur. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Tatkala kami belajar akan firman Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus memimpin hati kami, sehingga kami fokus terhadap pemberitaan firman Tuhan, dan kami mengetahui apakah yang Tuhan ingin supaya kami lakukan. Hamba-Mu yang berbicara, jamah lidah, hati dan pikiran hamba, sehingga firman Tuhan disampaikan selaras dengan kehendak Tuhan, dan Engkau ditinggikan, dipermuliakan di tengah-tengah ibadah ini, dan jemaat-Mu diberkati. Kami siap untuk belajar firman-Mu, karena semuanya ini kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana yang saya katakan sebentar tadi, pada minggu lalu kita belajar firman Tuhan berkaitan dengan kebijaksanaan, dan pagi ini merupakan kesinambungan daripada firman Tuhan itu, namun saya petik firman Tuhan dari perspektif Paulus, suratnya kepada Titus. Nah, kita perhatikan firman Tuhan yang baru saja kita baca sebentar tadi. Dari ayat 11 sampai kepada ayat yang ke-15, kita mendapati bahwa Paulus mencatat sesuatu yang telah berlaku menjadi renungan kepada anak didiknya, Titus, bersama dengan Timotius ketika itu. Dan akhirnya Paulus meninggalkan beberapa pesan kepada mereka agar firman Tuhan diberitakan. Tetapi lebih dahulu daripada itu, mari kita lihat latar belakang daripada surat Titus ini, yang ditulis oleh Paulus
sehingga dialamatkan kepada anak didiknya Titus yang bukan orang Yahudi, non-Yahudi, tetapi telah dimenangkan oleh Paulus, kemudian dididiknya dan diutusnya. Sekitar tahun 60 hingga tahun 64, para ahli sarjana teolog menyatakan bahwa surat Paulus kepada Titus sebenarnya dikategorikan sebagai surat pastoral atau surat penggembalaan, berhubung dengan maksud penulisan Paulus mendidik, menasihati, dan juga menegur para jemaat serta mematangkan jemaat pada ketika itu. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ternyata surat ini sangat bertepatan kepada generasi ketiga orang Kristen masa itu. Dan mereka mendengar, menerima didikan daripada Paulus lewat Titus yang berada di Kreta. Dan di tempat itulah akhirnya firman Tuhan dikembangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kembali kepada apa yang saya katakan tadi, bahwa tema firman Tuhan pagi ini kita akan pelajari berkaitan dengan kasih karunia, tapi masih juga dalam skop hari Natal atau hari Krismas. Sebelum itu saya ingin menjelaskan kepada Anda sekalian bahwa istilah Natal itu sebenarnya sudah digunapakai oleh orang-orang Kristen di abad yang ketiga sebelum Kristen diterima oleh negara Romawi sebagai agama rasmi. Dalam bahasa Natal, latar belakangnya itu adalah Des Natalis yang menyangkut tentang pengertian hari kelahiran. Sehingga akhirnya Des Natalis itu diubah suai bukan mengenang hari kelahiran dewa, tapi mengenang dan memperingati serta mempercayai tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya akan membagikan penyampaian firman Tuhan ini kepada 3 bagian besar sesuai dengan petikan yang telah kita baca sebentar tadi. Yang pertama, kasih karunia itu. Yang pertama, pada ayat yang ke-12 berkata demikian, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kasih karunia yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan yang dilayani oleh Titus itu sebenarnya direalisasikan menurut maksud penulisan Paulus. Yang pertama adalah mendidik jemaat itu. Mendidik Anda, mendidik saya, mendidik kita semua. Apakah faktor-faktor yang telah disebut oleh Paulus tentang pendidikan? Kembali kepada ayat yang ke-12 tadi. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup yang pertama bijaksana. Yang kedua adil. Dan yang ketiga adalah beribadah kepada Tuhan. Natal yang disebut oleh Paulus dalam ayat yang ke-11, yaitu kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kata sudah nyata itu adalah menyangkut tentang apa yang Tuhan telah lakukan kepada manusia, di mana Allah menjadi manusia dalam tubuh Yesus Kristus, yang kelihatan sebagai manusia, hidup bersama dengan manusia, makan minum sebagai manusia, menderita, merasakan susah senangnya sebagai manusia, mati sebagai manusia, dikuburkan, tapi tidak lupa bangkit. Kebangkitannya menyatakan kekuasaan Allah di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan itu yang dimaksudkan Paulus. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia menyentuh tentang apa yang Tuhan lakukan dalam pribadi Maria, dalam sejarah hidup Yusuf, dan diperlihatkan kepada para gembala, orang-orang Majus dari timur. Kemudian itulah yang telah nyata
maksud Paulus. Nah, hal itulah yang menjadi patokan atau dasar penyampaian Paulus kepada Titus, supaya kasih karunia itu mendidik kita, agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah kepada Tuhan. Maka 3 perkara ini tidak dapat dipisahkan dari bagian hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Saya ulangi, hidup bijaksana, adil, dan beribadah kepada Tuhan. Jika sekiranya kita pisahkan satu di antara 3 ini, maka ya seolah-olah kita berjalan timpang dan tidak sempurna. Maka kehidupan orang-orang Kristen sebenarnya harus bijaksana, mengolah kehidupan, cara pikir, mempertimbangkan sesuatu perkara. Dan itu yang telah dilakukan oleh 3 orang Majus dari timur itu. Pada minggu lalu kita banyak menyentuh tentang kebijaksanaan. Kemudian keadilan. Hidup orang yang percaya kepada Tuhan harus adil. Tanpa keadilan, maka dunia ini akan berada dalam situasi porak-poranda. Tidak ada keamanan, tidak ada keserasian, dan sebagainya. Maka berlakulah beberapa penyelewengan dalam kehidupan manusia, kerjanya juga serba salah, hasilnya juga serba salah. Inilah gejala dosa. Maka itu kasih karunia yang dimaksudkan oleh Paulus sebenarnya mendidik kita untuk menjadi orang bijaksana, adil, jangan lupa yang ketiga, beribadah kepada Tuhan. Kata beribadah kepada Tuhan bukan bermakna kita harus diam 24 jam duduk dan terus berdoa memuji Tuhan. Tidak. Dimanapun kita pergi, apa juga yang kita lakukan, itu berada dalam skop beribadah kepada Tuhan. Hati nuraninya terpelihara. Situasi hidupnya senantiasa berpaut kepada Tuhan. Inilah yang dimaksudkan Paulus, kasih karunia mendidik kita. Dan hal itu sudah nyata di dalam pribadi Yesus Kristus. Yang kedua, kasih karunia yang disebut dalam ayat yang ke-13 hingga ayat 14 berkata demikian. Ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ada 2 perkara. Namun sebelum itu, kasih karunia dalam konteks ayat ini adalah berkaitan dengan penantian penggenapan pengharapan. Kita berada dalam situasi menanti, menunggu apakah yang akan berlaku. Bilakah perkara itu berlaku, yaitu penggenapan pengharapan. Ternyata selama kita hidup dalam dunia ini, kita berada dalam situasi pengharapan. Mengharapkan sesuatu yang akan berlaku merubah kehidupan kita dan mengharapkan sesuatu tentang apa yang Tuhan lakukan di balik kehidupan kita. Ada 2 perkara yang telah disentuh oleh Paulus yang akhirnya menjadi dasar ajaran dan pemberitaan Titus serta Timotius ketika itu. Yaitu yang pertama, penantian pengharapan, penggenapan pengharapan yang dimaksudkan di sini adalah terdapat pada frasa kata ini, yaitu yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari kejahatan. Membebaskan kita dari segala kejahatan. Ternyata kehidupan manusia bergumul dengan kejahatan. Kejahatan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Apakah perbezaan kedua perkara ini? Kejahatan yang kelihatan adalah seperti apa yang bersandiwara di depan mata kepala kita. Kejahatan dalam hal membinasakan tubuh manusia dan menimbulkan porak-poranda
serta mengacaukan segala struktur kehidupan manusia di dunia ini. Kejahatan bukan saja dari kata-kata, tapi juga dari perbuatan, dari sistem kemasyarakatan, dari pengandalian untuk mengatur masyarakat, dan sebagainya. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bilakah kejahatan ini menjauhkan diri daripada kehidupan orang yang percaya? Itulah yang menjadi dambaan bagi orang-orang masa kini. Dan Paulus menyentuh perkara ini kepada Titus agar diberitakan atau di-sharing kepada jemaat yang berada di Kreta ketika itu. Saya ulang baca ini. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan yang kedua, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Manusia menurut Paulus berada dalam situasi yang jahat, apakah dari dirinya sendiri atau dari orang lain atau dari bangsa yang lain. Jadi untuk dibebaskan daripada kejahatan ini, kita harus mengalami pengudusan diri. Dan Yesus telah melakukan hal itu bagi seluruh umat manusia. Karena manusia tidak mampu menguduskan dirinya. Manusia tidak mampu untuk membuat dirinya lebih maju berkenan kepada Tuhan dengan usahanya sendiri. Telah dicoba oleh manusia dengan falsafah hidup, falsafah keagamaan mereka untuk berbuat baik, berbuat amal soleh, untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Tapi menurut kacamata Tuhan, semuanya itu sia-sia. Hanya satu tindakan yang dapat menguduskan manusia, yaitu dalam frasa kata ini, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Yesus menyerahkan dirinya bagi Anda dan saya, bahkan seluruh dunia ini di atas kayu salib, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan baginya dirinya suatu umat, yaitu Anda, saya, dan kita semua. Dan ia menyentuh supaya manusia itu senantiasa berbuat baik. Ciri khas kekudusan itu berbuat baik, tapi itu bukan bukti yang kukuh, bukan bukti mutlak, tapi hanya ciri khas. Cukuplah kalau sekiranya kita kelihatan berbuat baik, tapi lebih daripada itu kita harus dimurnikan dari dalam diri kita. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itulah realiti manusia. Tadi saya katakan ada dua bentuk kejahatan. Satu yang kelihatan, dan itu tidak banyak kita persoalkan, karena melihat saja perbuatan manusia dan praktek hidup manusia, kita sudah dapat menilai itu kejahatan. Tapi kejahatan yang tidak dapat dilihat, itulah yang sukar untuk dimurnikan, sukar untuk dilepaskan. Kejahatan itu timbul daripada hatinya sendiri, dari pikirannya sendiri, dari ambisi hidupnya, dan kejahatan ini selalu dimanipulasi. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebab itulah Paulus menyeru Titus agar menyampaikan kasih karunia Allah kepada manusia dalam bentuk pengajaran kepada jemaat ketika itu. Dan yang disentuh oleh Paulus adalah kekudusan hidup itu perlu dialami oleh semua manusia. Karena Allah ingin supaya umatnya itu dimurnikan sehingga umatnya itu mampu berbuat baik. Istilah berbuat baik di sini bukan dilakon-lakonkan, bukan diperbuat-buat atau dikarang-karang, bukan dicipta-cipta, tapi berbuat baik dalam konteks hidup orang yang percaya kepada Tuhan adalah cetusan imannya. Cetusan imannya kepada Tuhan, sehingga kehidupannya memperoleh kasih karunia yang daripada Tuhan. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia itu berbicara tentang pendidikan kepada kita, mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan, agar hidup kita berubah menjadi bijaksana, adil, dan beribadah kepada Tuhan.
Yang kedua, kasih karunia itu menyatakan kepada kita bahwa kita ini berada dalam suatu penantian penggenapan, pengharapan yang disentuh oleh Paulus, dibicarakan oleh Paulus kepada Titus yang berkaitan tentang kejahatan manusia. Sehingga kita dibebaskan oleh Tuhan dan kita dikuduskan oleh Tuhan melalui pengorbanannya. Yang ketiga, pada ayat yang ke-15 berkata demikian, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Paulus pada akhirnya berpesan kepada Titus agar di balik pemberitaannya atau pelayanannya, jangan lupa, beritakanlah, sama dengan maksud sampaikanlah, bicarakanlah, ajarkanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkan orang dengan segala kewibawaanmu. Seadanya kita sesuai dengan panggilan Tuhan. Apa yang ada, semuanya kita sharing kepada Tuhan, kepada orang lain tentang Tuhan, lalu akhirnya yakinkan orang tentang berkaitan dengan kewibawaanmu, dan janganlah orang menganggap engkau rendah. Apa maksud Paulus di balik semuanya ini? Ternyata kasih karunia itu perlu diberitakan. Kasih karunia itu perlu disampaikan sebagai suatu keharusan dalam konteks hidup orang yang percaya. Biar apapun tanggapan orang terhadap hidup kita. Paulus katakan kepada Titus, jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Itu menjelaskan pada waktu itu Titus berhadapan dengan tanggung jawab yang berat untuk memberitakan firman Tuhan. Bukan saja dianggap rendah, sebenarnya dicaci maki, dicercah, bahkan ditangkap, diadili. Inilah realiti kehidupan orang Kristen abad yang pertama. Tapi Paulus katakan, beritakanlah semuanya itu tentang kasih karunia Allah kepada manusia, agar mereka mengetahui bahwa hidup itu perlu bijaksana, adil, beribadah kepada Tuhan, dan kita harus dibebaskan daripada kejahatan, serta hidup kita dikuduskan di dalam Tuhan. Akhirnya kita memberitakan semuanya itu. Ternyata kasih karunia yang Allah lakukan kepada manusia sudah dinyatakan sejak semula. Ini berkaitan dengan maksud Allah menjadi manusia. Sejarah Natal sebenarnya menyentuh tentang apa yang Tuhan lakukan di dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Nah saudara, minggu hadapan saya akan berbicara tentang kisah Natal sesuai dengan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya. Saya akan huraikan tentang maksud palungan. Saya juga menyentuh tentang sejarah Natal. Apakah benar Santa Claus, Santa Rina, bayi, malaikat itu wujud dalam sejarah Natal? Ternyata tidak. Ini hanya gimmick Natal, hanya untuk menambah-nambahkan suasana Natal. Dan banyak perkara yang berlaku dalam menyambut hari Natal atau Christmas. Tetapi bagi Anda dan saya, mari kita fokus maksud Allah terhadap hari Natal itu, yang dalam konteks firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang kasih karunia. Biarlah 3 perkara yang telah kita pelajari tadi tentang kasih karunia Allah di balik sejarah Natal itu benar mendidik kita untuk hidup bijaksana, mendidik kita untuk hidup dengan adil, mendidik kita untuk beribadah kepada Tuhan, dan juga kita berada dalam suatu penantian tentang penggenapan pengharapan. Harapan kita terhadap apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita adalah membebaskan kita daripada segala macam kejahatan, kemudian menguduskan kehidupan kita. Dan hal ini akan saya sentuh pada minggu hadapan, bagaimana manusia itu dikuduskan, bagaimana manusia itu dimurnikan di dalam Tuhan. Akhirnya, beritakanlah message Natal itu kepada siapapun. Apakah Anda dianggap rendah, Anda diolok-olok, dan sebagainya, tetapi realiti Natal itu harus berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari.
permuliakanlah Allah di dalam dan dalam hidup Anda. Tuhan memberkati, mari kita tunduk bersama. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk firman-Mu yang telah kami pelajari sebentar tadi, yang berbicara tentang kasih karunia yang Kau telah lakukan dan itu sudah cukup nyata bagi dunia ini, yang menjadi patokan bagi Rasul Paulus untuk mendidik anak didiknya Titus dan Timotius, dan akhirnya diberitakan kepada jemaat agar jemaat itu memiliki hidup yang bijaksana, adil, beribadah kepada Tuhan, dibebaskan daripada kejahatan, dikuduskan di dalam Tuhan, dan itulah yang akan kami beritakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kudus adanya, kami aplikasikan dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan diagungkan tinggi, dipermuliakan senantiasa, dan menimbulkan berkat untuk sesama kami. Terima kasih Bapa. Ini doa yang kami panjatkan di dalam dan di atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus, dan semua jemaat yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Shalom. Jemaat Tuhan, kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan, dan dorongan kita bersama pada pagi hari ini, di mana pemberian kita pada pagi hari ini hanya atas dasar iman, bukan atas keadaan kekurangan maupun kelebihan, tetapi itu adalah dari sukacita dan iman di dalam hati kita terhadap Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik, dan account untuk online transfer tertera di hadapan screen kita. Dan sebentar selepas itu kita akan mengakhiri ibadah Ahad online kita pada pagi hari ini. Semoga berkat daripada ibadah yang kita perolehi pada pagi ini akan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, karena firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini, itu cukup menguatkan kami dan membuatkan kami mengingati kasih karunia Tuhan yang begitu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Bukan atas dasar kekuatan kami, atas dasar kebaikan kami ya Tuhan, tapi itu hanya kami perolehi karena Engkau yang mau memberikannya, hanya atas dasar kasih-Mu, atas dasar pribadi-Mu, dan bukan atas dasar kami dan kebaikan kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami terima. Di dalam nama Yesus Kristus, sebentar kami akan mau memberi ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa bukan semata-mata jumlah yang Kau lihat, tapi Engkau melihat hati kami dan iman kami. Dan setiap yang memberi akan diberkati pada pagi hari ini. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa kerinduan demi kerinduan akan terus tertanam dalam hati setiap umat-Mu untuk terus memberi di waktu-waktu ini dan waktu-waktu yang mendatang. Karena kami percaya ya Tuhan, dengan cara inilah kami dapat memberi tahu kepada Tuhan, mengekspresikan kepada Tuhan bahwa betapa bergantungnya kami kepada Engkau ya Tuhan, dan bukan atas harta kami. Biarlah Tuhan pemberian ini menyenangkan hati-Mu. Sebentar ya Tuhan kami akan bersurai. Kami percaya ya Tuhan bahwa lewat ibadah pada pagi hari ini yang kami ikuti bersama-sama menjadi berkat bagi jemaat kami maupun jemaat yang lain yang mengikuti ibadah Ahad online ini. Biarlah ini menyatukan kami, menyukakan hati Tuhan karena kami dapat berkumpul bersama dengan cara yang baru walaupun secara alam maya, tapi Tuhan hati kami diikat bersama dengan kasih dan kesatuan daripada Engkau. Kiranya kekuatan, damai sejahtera, sukacita menyertai umat Tuhan sepanjang minggu ini dan hari-hari mendatang. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Dan semua jemaat Tuhan yang menerima berkat ini, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.
Ubah. Sorak-sorai sukacita bergema, telah datang Sang Penebus dunia. Ya Yesus, Kau pengharapan. Yesus Kristus, Tuhan Raja, mulia, mulia. Tuhan Raja, mulia, mulia. Hanya satu-satunya harapan.